Kalian pasti suka dengar orang-orang berpenampilan seperti tadi disebut dengan jamet. Istilah jamet merupakan panjangan dari Jawa Metal. Istilah ini biasa dipakai untuk etnis Jawa yang berpenampilan seperti emo, harajuku, ataupun punk ya yang terlihat tidak matching di mata kelas sosial menengah ke atas. Namun istilah kurang enak ini menjadi semakin mengganggu ketika digabungkan dengan kuproy. Kalian tahu kuproy apa? Kuli proyek. Hah? Jamet? Hah? Kuproy? Sangat menyakitkan sekali. Bagaimana mengenali jamet kuproy sangat tidak jauh berbeda dengan mengenali anak alay tahun 2010-an. Dengan poni lempar, rambut diwarna-warnain lah, baju gombrong, atau celana pensil yang ketat itu. Bisalah kita ngeliatnya bedainnya. Bedanya dengan jamet kuproy sekarang, penampilan mereka sungguh berbeda. Dengan rambut berdiri gitu, hampir membentuk piramida, lalu sampingnya dibiarin terurai menutup kuping. Perbedaan kecilnya, orang bakalan dibilang jamet kuproy jika sudah membuat video-video kompilasi jogetan, ya kayak video-video yang tadi tuh. Ada 4 hal yang menjadi kunci gaya jamet, yaitu gaya rambutnya, gaya pakaian, tempat nongkrong, dan juga selera musiknya. Istilah jamet aja yang gak enak dengar di kuping sudah menjadi masalah. Kenapa digabung-gabungin sama kuproy lagi ya? Katanya seorang jamet yang sudah disebut jamet kuproy, dia sudah berkelakuan seperti kuli proyek. Sebetulnya kuli proyek itu yang seperti apa sih? Kuli proyek atau tukang bangunan beneran yang mempunyai ciri khusus seperti jeansnya yang belel, sweaternya yang kebesaran untuk menutupi teriknya matahari di saat dia bekerja. Istilah jamet kuproy ini bisa muncul karena ada beberapa kuli proyek yang berasal dari etnis Jawa berpenampilan seperti emo, harajuku, atau punk di luar waktu kerjanya. Pelekatan stereotip suku Jawa pada pekerjaan informal bukan saja baru terjadi kemarin-kemarin. Di TV dan di film, peran pembantu masih suka diperankan dengan etnis Jawa yang sebetulnya sih mereka bukan orang Jawa, dengan logat yang dimedok-medokin, yang dipaksain seperti itu. Ya, yang bisa membuat suku Jawa aslinya agak kesal begitu. Teh manis sudah, fresh milk sudah, susu, teh manis, siap. Soal kenapa peran pembantu selalu diperankan oleh etnis Jawa, itu mungkin sudah dipercaya oleh banyak orang dari dahulu bahwa etnis Jawa paling baik dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Selain itu, kemungkinan orang Jawa identik dengan pembantu karena adanya budaya ngenger. Menurut pengurus Serikat Pekerja Nasional, ngenger adalah kebiasaan masyarakat miskin Jawa yang menitipkan anaknya kepada kerabat, keluarga besar, atau keluarga lain yang tidak ada ikatan keluarga dengan komitmen untuk menjaga anak tersebut. Ngenger terjadi karena sang anak pada keluarga tersebut tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan juga pendidikan yang layak. Sebagai gantinya, sang anak yang dititipkan kepada keluarga lain harus bisa membantu pekerjaan rumah tangganya. Faktor lainnya adalah pergeseran sektor pekerjaan. Sarjana Indonesia sudah lama mengkaji datangnya industrialisasi ke pedesaan, membuat para petani kehilangan tanahnya, para buruh kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka yang bekerja dari sektor agraris menjadi sektor informal. Jika ia seorang laki-laki, mungkin ia akan menjadi pesuruh atau menjadi kuli bangunan. Jika ia seorang perempuan, mungkin ia akan mendapatkan pekerjaan domestik di Indonesia ataupun di luar Indonesia sebagai pembantu rumah tangga ataupun pengasuh anak. Tapi fenomena ini bukan hanya ada di Jawa aja sih. Fenomena ini bisa terjadi di mana saja, di mana tempat pertanian dikalahkan oleh industri. Kalau kita renungkan, ejekan orang non-Jawa kepada orang Jawa ini sangat ironis sekali. Sebaiknya kita stop deh ejekan seperti itu demi menjaga silaturahmi dan juga menjaga hati orang-orang tersebut.
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan asal-usul munculnya istilah jamet, kuproy, dan pembantu Jawa. Don't forget millennials, jadilah millennials yang cerdas. Open your mind. and see